Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas pernyataan Donnie Tan saat live bersama seorang calon mualaf. Dan ini adalah lanjutan video kemarin. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Donnie Tan berikutnya, di mana dia mengajukan pertanyaan yang cacat logika dan fiktif. Kenapa demikian? Sebelum kita bahas, kita saksikan videonya berikut. Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya, Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau, mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Kita sudah saksikan bersama bagaimana Donnie Tan menanyakan si calon mualaf jika dia balik ke waktu Yesus disalib, apakah dia akan menolong Yesus atau tidak. Dan jawaban apapun yang keluar akan memiliki konsekuensi sendiri. Misalnya dia jawab akan menolong, Donnie Tan akan menjawab, artinya Yesus tidak jadi tebus dosa. Jika dijawab gak nolong, si calon mualaf artinya tidak mengasihi Yesus. Mari kita lihat cacat logika dari pertanyaan Donnie Tan. Tidak mungkin seseorang kembali ke masa lalu dengan pemikiran yang sudah mengetahui peristiwa sebenarnya. Dan keputusannya tidak objektif lagi, karena dia sudah tahu kisahnya. Kedua, kisah penyaliban Yesus adalah sejarah, dan sejarah tidak pernah bisa diubah. Jika menggunakan logika yang sama, apakah Donnie Tan bisa menjawabnya? Jika Donnie Tan diizinkan kembali ke zaman Nabi bersama anak wanitanya yang berumur 6 tahun, apakah dia akan memberikan anaknya jika diminta Nabi? Atau apakah dia akan menolak? Mari kita lihat konsekuensi yang sama dari kedua jawaban pertanyaan ini. Pertama, jika Donnie Tan menyerahkan anaknya yang 6 tahun untuk dinikahkan dengan Nabi, apakah Donnie Tan mau kalau nabinya melanggar hukum pernikahan yang sesuai norma yang Donnie Tan pegang sekarang? Jika tidak izinkan, artinya Donnie Tan tidak taat pada Nabi dan tidak taat pada Allah. Karena dalam Islam ada ayat yang katakan, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Teman-teman lihat akibatnya jika kita menggunakan standar yang sama. Mari kita lanjut. Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Tapi waktu di Alkitab memang, di Alkitab memang tertulis ya, kalau Yesus mati itu untuk menghapuskan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya Yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia. Itu kan Paulus. Nah iya makanya aku bilang, emang Alkitab ada ya? Emang Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena kenapa sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap Iya kan? Karena dia kayak dia kan dianggap menghujat gitu lah. menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan? Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia Atau menyebut dirinya Allah gitu lah. karena Makanya kayak gitu kan? makanya ditangkap. Disalib. Jadinya nggak ada kan? Nah Kalau iya, dosa yang disebut. ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Yunia kan Paulus. Dari Paulus kan? Makanya saat ini untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Oke teman-teman, terlihat sekali si calon mualaf tidak mengerti Alkitab dan mungkin tidak pernah belajar. Bagaimana mungkin seorang Kristen tidak tahu bahwa Yesus datang menebus manusia dari dosa? Dan lebih berbahayanya lagi, di hadapan dia ada Donnie Tan yang siap menerkam si calon mualaf yang dalam keraguan. Donnie Tan datang dengan tipu muslihatnya, yang mengatakan bahwa kematian Yesus untuk menebus dosa manusia adalah ajaran Paulus, bukan perkataan Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita buka Alkitab kita pada Matius 20 ayat 28.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan perkataan Yesus ini tidak hanya ada dalam Injil Matius, tetapi juga ada dalam Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bohong besar, jika Don Ditan mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus manusia, adalah ajaran Paulus. Sayang sekali, si calon mualaf tidak pernah baca Alkitab, menjadi sasaran empuk Don Ditan. Saya teringat peristiwa Hawa digoda oleh iblis, yang mana Tuhan sebelumnya mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kalau kamu makan pasti mati. Lalu setan datang memutarbalikkan firman Tuhan dengan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Teman-teman lihat, cara setan memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan bilang kamu pasti mati, setan bilang tidak mati. Tidak heran, ketika Yesus dicobai, dia selalu mengatakan, ada tertulis. Jadi untuk bisa menang dari penipuan, kita harus mengacu pada apa yang Tuhan firmankan. Besok kita akan lanjut tanggapi pernyataan mereka yang lain. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Karena ada beberapa pertanyaan dari penonton Ngaji Cerdas dan beberapa sahabat yang lain dan reaction daripada konten kreator teman-teman kita dari channel-channel. Oh, videonya situ suka di reaction ya? Iya. Video Kodori juga. Oh gitu ya. berarti kalau Mang Asep nggak bikin video, saya nggak bikin video, mereka nggak ada bahan dong buat reaction. Oh. Nggak ada bahan dan nggak ada murtadi masalahnya. Oh gitu ya. Berarti dapat makan dari kita juga berarti. Mungkin saya nggak ngomong gitu ya. rahmatan lil alamin. Oh, rahmatan lil alamin. Betul, Benar. Rahmatan lil alamin untuk semua alam. Iya benar. Termasuk. Jadi kita ngasih makan mereka lah ya. Iya. Kalau nggak ada kita berarti mereka nggak makan gitu ya. Jadi kemarin Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Don Ditan mengatakan bahwa kalau mereka gak buat video apologet Kristen gak ada bahan konten dan apologet Kristen dapat makan dari mereka. Inilah jadinya kalau orang tidak pernah ngaca. Justru apa yang dilakukan Don Ditan bersama polemikus Islam yang memutarbalikkan fakta. Pertanyaan kita, sebelum Quran ada apakah orang Kristen berbicara tentang Islam? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang membicarakan kekristenan pertama kali? Tentu saja Quran. Dan kalau Don Ditan serta polemikus lain tidak bicara kekristenan, apakah akan ada reaksi dari apologet Kristen? Tentu saja tidak. Pernahkah teman-teman lihat, kita mereaksi agama Hindu, Buddha dan lain-lain? Tentu tidak. Justru yang pertama kali mencari makan lewat membahas kekristenan adalah Don Ditan dan polemikus Muslim lainnya. Pernahkah teman-teman lihat Don Ditan membahas Quran dan hadis? Sepertinya tidak pernah. Bahkan, jika narasi tentang kekristenan tidak ada dalam Quran, mungkin Don Ditan tidak punya agama. Bayangkan apa jadinya Quran kalau tidak bicara tentang Yesus. Teman-teman lihat jurus mutarbalikan fakta. Mereka yang pertama kali cari makan lewat bahas Kristen, ketika kita bantah dan luruskan, kita dituduh cari makan lewat mereaksi video mereka.